barisan bilangan real. Nah, pertama sekali kita membahas definisinya terlebih dahulu. Definisi 3.1.1 suatu barisan bilangan real atau suatu barisan di R adalah suatu fungsi pada himpunan N dengan daerah hasil yang termuat di R. Nah, bisa kita buat lebih mudah lagi, yaitu barisan bilangan real X adalah fungsi X yang memetakan N ke R, di mana N ini sebagai domain dan R adalah kodomain. Nah, karena ini tadi merupakan fungsi, maka kita dapat membuatnya ke dalam bentuk diagram yang seperti ini, di mana N ini adalah merupakan domain dan R adalah kodomain serta X merupakan barisan. Nah, kita bisa membuatnya 1 dipetakan ke X dalam kurung 1, 2 dipetakan ke X dalam kurung 2, 3 dipetakan ke X dalam kurung 3, 4 dipetakan ke X dalam kurung 4, 5 dipetakan ke X dalam kurung 5, sampai dengan X dipetakan ke X dalam kurung N. Nah, hasil dari pemetaan ini kita dapat menuliskannya sebagai X1, X2, X3, X4, X5 sampai dengan Xn. Nah, dari penjelasan ini kita dapat menuliskan barisan atau kita dapat menotasikan barisan sebagai X atau Xn, atau kita dapat membuatnya secara lebih lengkap lagi, yaitu Xn, di mana N elemen dari N. Nah, baiklah, selanjutnya kita akan lanjutkan ke contoh. Nah, contoh yang pertama yaitu bila B elemen R, di mana barisan B adalah B, B, B sampai dengan seterusnya, yang sukunya tetap B disebut barisan konstan B. Jadi, barisan konstan 1 adalah 1,1,1 sampai dengan seterusnya, yang semua sukunya merupakan 1. Dan barisan konstan 0 adalah barisan 0,0,0 sampai dengan seterusnya. Nah, hal ini juga kita bisa cobakan kepada contoh-contoh lain, yang misalnya 5. Barisan konstan 5 adalah 5,5,5 sampai dengan seterusnya, yang semua sukunya adalah 5. Hal yang sama juga berlaku pada jika kita masukkan N sama dengan 3 kepada rumus 1/2 pangkat N, lalu kita isikan saja N-nya, yaitu 1/2 pangkat 3, yang hasilnya adalah 8. Maka terbukti hal ini juga benar. Baiklah, kita akan lanjut ke contoh yang kedua. Bila B elemen R, di mana B sama dengan B pangkat N, maka barisan B adalah B pangkat 1, B pangkat 2, B pangkat 3, B pangkat 4 sampai dengan B pangkat N sampai dengan seterusnya. Nah, khususnya di sini bila B sama dengan setengah, maka kita peroleh barisan 1/2 pangkat N, di mana N elemen dari N, yaitu hasilnya setengah, 1/4, 1/8, sampai dengan 1/2 pangkat N sampai dengan seterusnya. Nah, di sini kita akan buktikan apakah hasil ini benar atau tidak. Nah, di sini tadi kan B sama dengan setengah. Nah, kita masukkan ke rumus 1/2 pangkat N. Nah, N-nya kita isikan
1. Jadi kita buat lagi dia 1/2 pangkat N dengan N-nya sama dengan 1, maka hasilnya adalah setengah. Maka terbukti yang ini benar. Nah, jika kita buatkan N sama dengan 2, maka 1/2 pangkat N sama dengan 1/2 pangkat 2 yang hasilnya merupakan 1/4. Nah, terbukti ini juga benar. Hal yang sama juga berlaku pada jika kita masukkan N sama dengan 3 kepada rumus 1/2 pangkat N, lalu kita isikan saja N-nya yaitu 1/2 pangkat 3 yang hasilnya adalah 8. Maka terbukti hal ini juga benar. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke contoh yang ketiga. Barisan dari 2N di mana N elemen N dari bilangan asli dapat didefinisikan secara induktif oleh X1 sama dengan 2, Xn tambah 1 sama dengan Xn tambah X1, atau Y1 sama dengan 2, Yn tambah 1 sama dengan Yn tambah Y1. Nah, untuk itu mari kita buktikan apakah ruas kiri ini sama dengan ruas kanan. Nah, hal yang harus kita lakukan hanyalah menyederhanakan bentuk yang berada di ruas kanan. Dapat kita sederhanakan menjadi seperti ini, yaitu Xn tambah 1 sama dengan Xn tambah 1. Atau kita juga bisa membuatnya menjadi Xn tambah 1 sama dengan Xn tambah 2. Karena di sini tadi sudah kita ketahui bahwa X1 itu sama dengan 2. Nah, hal yang sama juga berlaku terhadap Y. Nah, yang selanjutnya yaitu yang D, barisan Fibonacci F sama dengan Fn, di mana N elemen N diberikan secara induktif sebagai berikut. F1 sama dengan 1, F2 sama dengan 1, Fn tambah 1 sama dengan Fn kurang 1 ditambah Fn, di mana N lebih besar sama dengan 2. Nah, maka 10 suku pertama barisan Fibonacci adalah F sama dengan 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 sampai dengan seterusnya. Nah, kita akan membuktikan rumus yang ini apakah sama hasilnya dengan ini. Nah, pertama kita masukkan N sama dengan 2. Karena kenapa kita mulai N-nya dari 2? Karena di awal kita sudah diberikan syarat bahwa N itu lebih besar sama dengan 2. Nah, kita masukkan rumus yang ini. Fn tambah 1 sama dengan Fn dikurang 1 ditambah Fn. Kita masukkannya, N adalah 2. Berarti F2 tambah 1 sama dengan F2 kurang 1 ditambah F2. Yaitu F3 sama dengan F2 kurang 1 berarti F1. F1 di sini tadi kita ketahui adalah 1 ditambah F2 juga adalah 1. Nah, dari sini kita dapatkan hasil bahwa F3 adalah 2. Nah, mari kita lihat apakah F3 adalah 2. Nah, kita lihat di sini. Di sini kita dapatkan adalah F2 adalah 3, maka terbukti hasilnya benar. Nah, kita akan lanjutkan kepada N sama dengan 3. Berarti Fn tambah 1 sama dengan Fn kurang 1 ditambah Fn. Nah, kita masukkan N-nya 3, berarti F3 tambah 1 sama dengan F3 kurang 1 ditambah Fn. Ini berarti F4. F3 kurang 1 hasilnya adalah F2.
hasilnya adalah F2. Kita lihat F2 berapa? F2 adalah 1 ditambah F3. Di sini kita dapatkan hasil tadi F3 adalah 2. Berarti F4 adalah 3. Nah, hasilnya di sini dengan di sini kita memperoleh hasil yang sama, yaitu F4 adalah 3, sama-sama 3. Nah, kita cobakan lagi dia yang N sama dengan 4. Berarti Fn tambah 1 sama dengan Fn kurang 1 ditambah Fn. Berarti F4 tambah 1 sama dengan F4 kurang 1 ditambah F4. Jadi di sini adalah F5 sama dengan F4 kurang 1, berarti dia F3. F3 tadi kita dapatkan hasil adalah 2 ditambah F4 yang itu adalah 3. Jadi F5 sama dengan 5. Nah, di sini juga kita mendapatkan hasil yang sama, yaitu sama-sama 5. Nah, hal yang sama juga bisa berlaku pada N sama dengan 5 atau N sama dengan 6. Dia tetap akan memperoleh hasil 10 suku pertama barisan Fibonacci adalah 1,1, 2,3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 sampai dengan seterusnya.